Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Nurdayati dengan NIM 2321311009, Prodi Hukum Pidana Islam semester 4. Video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Hukum Islam. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sejarah hukum Islam di Indonesia. Dalam pemaparan ini, saya akan membahas secara kronologis bagaimana hukum Islam telah hadir dan berkembang di Nusantara, bagaimana kondisinya saat penjajahan Belanda, serta bagaimana transformasinya setelah Indonesia merdeka hingga masuk ke abad 21. Sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara, hukum Islam telah tumbuh dan berkembang secara dinamis di berbagai wilayah, terutama di pusat-pusat kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, Demak, Banten, Ternate, dan Mataram. Hukum Islam pada masa itu tidak hanya diterapkan dalam ranah keagamaan pribadi, tetapi juga menjadi dasar dalam pengelolaan pemerintahan, sistem peradilan, dan tatanan sosial masyarakat. Para raja dan sultan umumnya berperan sebagai pemimpin politik sekaligus pelindung agama, sehingga penerapan syariat Islam menjadi bagian penting dalam kebijakan kenegaraan. Pada masa awal pendudukan Belanda melalui VOC tidak banyak mencampuri urusan hukum lokal karena fokus utamanya adalah kepada keuntungan berdagang. Namun, saat kolonialisme semakin mapan, terutama memasuki pertengahan abad ke-19, Belanda mulai memperkenalkan sistem hukum pidana yang dipegang secara eksklusif oleh otoritas kolonial. Pada 1873, hukum pidana diberlakukan terhadap penduduk pribumi dan semua perkara pidana besar dipindahkan ke pengadilan Landrat yang dikepalai oleh hakim-hakim Belanda, memperkecil peran pengadilan lokal termasuk yang berbasis hukum Islam dan adat. Reformasi hukum Belanda juga menyasar lembaga peradilan Islam. Pada tahun 1882, Pengadilan Agama Islam direorganisasi menjadi Priesteraden atau Pengadilan Imam, yang dikelola secara kolektif oleh beberapa hakim. Namun, pengadilan ini hanya menangani urusan keagamaan dan keluarga yang tidak menyangkut kepentingan politik atau ekonomi kolonial. Pada tahun 1930-an, tekanan terhadap pengadilan Islam memaksa Belanda untuk membentuk Mahkamah Agung Islam sebagai pengadilan banding bagi pengadilan agama. Meski terlihat sebagai bentuk akomodasi, kebijakan ini tetap berada di bawah kontrol sistem kolonial. Dua orientalis Belanda terkenal memiliki pandangan berbeda terhadap sistem hukum pribumi. Van den Berg mendukung supremasi hukum Islam dan bahkan menerjemahkan teks-teks hukum Islam klasik untuk mendukung posisi ini. Sebaliknya, Cornelius van Vollenhoven mendorong pandangan bahwa hukum adatlah yang paling relevan dan seharusnya menjadi hukum utama di Hindia Belanda. Penguatan struktur kolonial justru memicu reaksi balik berupa kebangkitan Islam di awal abad ke-20. Arus pelajar dari Indonesia ke Hijaz dan Al-Azhar di Mesir meningkat berkat kemajuan transportasi laut. Kembalinya para pelajar ini membawa semangat baru untuk menegakkan syariat dan menolak sistem sekular kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, warisan hukum kolonial masih banyak dipertahankan. Meski begitu, upaya untuk menghidupkan kembali hukum Islam mulai dilakukan secara bertahap. Pada masa awal kemerdekaan, perdebatan antara kelompok nasionalis dan Islamis menyebabkan keterlambatan dalam penguatan hukum Islam. Namun pada tahun 1974, pemerintahan mengesahkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur pernikahan umat Islam sesuai prinsip syariah. Langkah ini dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang memperkuat institusi peradilan agama. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Komplikasi Hukum Islam pada tahun 1991 sebagai pedoman hukum Islam dalam perkara perdata.
Di abad ke-21, hukum Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Di bidang peradilan, peradilan agama memiliki kewenangan yang semakin luas dan dihormati. Di bidang ekonomi, instrumen-instrumen syariah berkembang dengan pesat dan didukung oleh regulasi nasional. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hukum Islam juga meningkat. Meski demikian, penerapan hukum Islam tetap dijalankan dalam koridor konstitusional dan tidak berlaku secara menyeluruh. Hukum Islam hanya diterapkan untuk umat Islam dan dalam ranah yang tidak bertentangan dengan prinsip kebangsaan serta hak asasi manusia. Demikian pemaparan saya mengenai perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia mulai dari masa sebelum penjajahan, saat penjajahan Belanda, hingga perkembangan di era kemerdekaan dan abad ke-21. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.